Halo, saya Bernard Hugo dengan NIM 2540124450 kelas LA05. Saya akan menjelaskan jawaban saya untuk UTS Advanced Linear Algebra. Untuk soal 1, pertama kita harus buktikan bahwa W adalah subspace dari R pangkat 4. Yang pertama kita ambil X1. Dari W ini kita ambil X1 yaitu kita ambil X1, A1, B1, B1, C1 dan X2 yaitu A2, B2, B2, C2. Kita gunakan untuk membuktikannya, kita gunakan penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Dengan penjumlahan vektor, ini X1 dan X2 kita jumlahkan, lalu dapatkan hasil penjumlahannya adalah ini. Dan ini menyatakan bahwa hasil penjumlahan X1 plus hasil penjumlahan X1 dan X2 ini adalah elemen dari R. Karena X1 dan X2 ini, karena elemen dari X1 dan X2 itu adalah elemen dari R, jadi hasil penjumlahan X1 dan X2-nya ini juga ada di R. Nah, jadi terbukti bahwa X1 plus X2 itu adalah elemen dari R. Dan cara yang kedua, perkalian skalar, yaitu kita ambil X, A, B, B, C, dan skalar berupa S. Ini S kita kali dengan X menjadi seperti ini. Dan ini menyatakan bahwa Sx ini adalah elemen dari R. Karena X dan S ada di R. Ya, jadi Sx itu adalah elemen dari R. Dari kedua cara di atas, terbukti bahwa W adalah subspace dari R pangkat 4. Dan yang kedua, kita akan mencari dimensi dan basis W. Diketahui W itu adalah seperti di soal. Lalu dari elemen W-nya ini kita ambil, ini kita pecah menjadi A dikali 1, 0, 0, 0, plus B dikali 0, 1, 1, 0, plus C, 0, 0, 0, 1. Ini karena A-nya ini ada 1, lalu B-nya itu ada 2, dan C-nya itu ada 1. Jadi kita bisa temukan basis W itu adalah ini. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Dengan dimensi W-nya itu adalah 3. Dan di sini ada, karena ada 3, jadi di basis W-nya ini ada jumlahnya ada 3 elemen. Jadi dimensi W itu ada 3. Berikutnya soal nomor 2, yaitu diberikan matriks A dan matriks B. Pertama, tunjukkan bahwa rank matriks A itu sama dengan rank matriks B. Pertama, tentukan dulu reduce row echelon form matriks A dan matriks B. Untuk matriks A, row 2 itu dikurangkan dengan 2 kali row 1. Setelah itu R3 dikurangkan dengan 3 kali R1. Berikutnya R1 dikurangkan dengan 1 kali R2. Setelah itu R3 dikurangkan dengan 2 kali R1. Sehingga didapatkan reduce row echelon form matriks A adalah ini. Berikutnya untuk matriks B, row A dikurangkan dengan 3 kali R1. Setelah itu row 3 dikurangkan dengan 2 kali R1. Lalu setelah itu R1 dikurangkan dengan R2. Berikutnya R3 dikurangkan dengan 3 kali R2. Sehingga didapatkan reduce row echelon form matriks B adalah ini. Sehingga kita bisa cari rank A dan rank B-nya. Bisa dilihat pada reduce row echelon form A dan B itu ada 2 baris yang seluruhnya bukan 0, jadi rank A dan rank B adalah 2. Jadi terbukti bahwa rank A itu sama dengan rank B. Pada bagian B, tunjukkan bahwa row A itu sama dengan row B. Untuk penyelesaiannya, karena A dan B punya reduce row echelon form yang sama dan baris yang sama, maka terbukti bahwa row A itu sama dengan row B. Jadi di mana row A dan row B itu mempunyai row atau baris yaitu 1, 0, minus 2 pada baris pertama, dan ini baris keduanya yaitu 0, 1, 1. Data ini juga punya reduce row echelon form yang sama.
Untuk bagian C, yaitu find a basis for the row space, column space, and null space of AB. Untuk penyelesaiannya, kalikan matriks A dan matriks B, sehingga dapatkan hasil perkalian matriksnya adalah ini. Berikutnya, tentukan reduce row echelon formnya. Yang pertama ini R1 dikalikan dengan setengah. Berikutnya R2 dikurang dengan 9 kali R1. Lalu R3 ditambah dengan 4 kali R1. Berikutnya R2 itu dikalikan dengan 1/9. Terus setelah itu R1 itu dijumlah dengan 2 kali R2. Berikutnya ini R3 itu ditambah dengan 18 kali R2. Sehingga dapatkan reduced row echelon form AB adalah ini. Kita tentukan basis for row space of AB. Ini bisa dilihat dari reduced row echelon formnya karena ada dua baris yang seluruhnya tidak nol, maka basis for row space of AB itu adalah kolom pertama dari AB dan kolom kedua dari AB. Jadi ini hasilnya untuk basis for row space of AB. Selanjutnya cari basis for column space of AB. Itu karena kolom 1 dan kolom 2 pada reduced row echelon formnya itu adalah pivot. Ya, ini contoh dari pivot. Sedangkan yang kolom ketiga ini tidak pivot. Maka bisa didapatkan basis for column space of AB adalah kolom pertama dan kolom kedua dari matriks AB. Sehingga ini dia basis for column space of AB, yaitu ada kolom pertama yaitu 29 minus 4, lalu kolom kedua yaitu minus 4, minus 9, minus 10. Langkah berikutnya, temukan basis null space of AB. Pertama, gunakan cara AX sama dengan 0, di mana A itu adalah matriks reduced row echelon form dari AB, dan X-nya itu adalah matriks X. Terus setelah itu kita masukkan. Lalu di sini kita bisa cari ini X1 dikurang 2X3 sama dengan 0. Setelah itu ini ada X2 plus X3, di mana X1 itu adalah 2 kali X3 dan X2 itu adalah minus 1 minus X3. Sehingga kita masukkan X1 dan X2 ke matriks X-nya. Lalu setelah itu ini karena ini X3 semua, kita keluarkan X3-nya, lalu didapatkan ini hasil null basis for null space-nya. Lalu ini adalah null space-nya. Jadi basis for null space of AB adalah 2 minus 1, 1. Selanjutnya soal nomor 3 bagian A, yaitu kita buktikan bahwa T itu adalah linear transformation dan temukan standar matrix of T-nya. Untuk membuktikan bahwa T itu adalah transformasi linear, gunakan pembuktian Tx sama dengan Ax. Yaitu bisa disederhanakan jadi T X1, X2, X3, X4 sama dengan A X1, X2, X3, X4. Di mana A itu adalah standar matrix of T. Untuk standar matriksnya di sini ada TE1, TE2, TE3 dan TE4 sebagai elemen atau isi angka dari standar matriksnya. Diketahui TX1, X2, X3, X4 itu diketahui di soal seperti ini. Misalkan S1 itu mempunyai nilai 1, 0, 0, 0, lalu masukkan ke TS1
sehingga dapatkan ini hasil. Sehingga dapatkan ini. Lalu E2 mempunyai nilai 0, 1, 0, 0. Masukkan ke TE2 sehingga dapatkan ini. Lalu berikutnya E3 mempunyai nilai 0, 0, 1, 0. Lalu masukkan ke TE3 sehingga dapatkan TE3 ini. Lalu setelah berikutnya E4 mempunyai nilai 0, 0, 0, 1. Masukkan ke TE4 sehingga dapatkan TE4 itu nilainya adalah ini. Setelah itu kita substitusikan TE1, TE1, TE2, TE3, dan TE4 yang sudah ditemukan ke standar matriksnya. Sehingga dapatkan A atau standar matrix of T adalah ini. Lalu berikutnya kita masukkan A ke TX sama dengan AX. Di sini bisa dilihat hasil perkalian matriks A dan matriks X itu hasil perkalian matriks A dan X itu bisa dilihat hasilnya adalah ini, hasil perkaliannya. Karena hasilnya itu sama dengan TX1, X2, X3, dan X4 yang diberikan. Ini bisa dilihat sama hasilnya. Jadi terbukti bahwa T itu adalah linear transformation. Dengan standar matrix of T-nya adalah ini. Pada baris pertama itu semuanya 0. Pada baris kedua 1, 1, 0, 0. Baris ketiga 0, 1, 1, 0. Dan baris keempat 0, 0, 1, 1. Selanjutnya nomor 3 bagian B. Ya, pertanyaannya, temukan standar matrix of T. Dari soal ini bisa dicari E1 itu adalah 1, 0 dan E2 itu adalah 0, 1. Langkah pertama, putarkan titik melalui minus 3pi per 4 radians. Dengan matriksnya itu adalah cos minus 3pi per 4, minus sin minus 3pi per 4, sin minus 3pi per 4, dan cos minus 3pi per 4. Maka E1 ini diganti dengan cos minus 3pi per 4 dan sin minus 3pi per 4. Jadi E1-nya itu menjadi minus 1 per akar 2, minus 1 per akar 2. Untuk E2 itu diganti menjadi minus sin minus 3pi per 4 dan cos minus 3pi per 4. Jadi E2-nya itu menjadi 1 per akar 2 minus 1 per akar 2. Setelah itu langkah kedua, itu refleksikan titik melalui sumbu X. Di mana matriksnya itu adalah 1, 0, 0, minus 1. E1 dikalikan dengan matriks ini, sehingga E1-nya menjadi minus 1 per akar 2, minus 1 per akar 2. Untuk E2, itu juga dikalikan dengan matriks ini, sehingga menjadi 1 per akar 2, 1 per akar 2. Jadi ditemukan TE1 adalah minus 1 per akar 2, 1 per akar 2, dan TE2 adalah 1 per akar 2, 1 per akar 2. Lalu setelah itu cari TX. Dengan kondisi X itu untuk semua X adalah elemen dari R2. Jadi ini masukkan X1, X2. Jadi cari TX atau bisa disederhanakan jadi TX1, X2. Lalu setelah itu masukkan E1 dan E1 dan E2 ke sini ke dalam T-nya. Berikutnya X1 dan X2 itu dikeluarkan sehingga menjadi X1 TE1 plus X2 TE2. Nah itu TE1 dan TE2 yang saya dapatkan disubstitusikan. Setelah itu ini dijumlahkan sehingga dapatkan TX adalah ini. Nah dari sini, dari TX bisa ditemukan standar matrix of T-nya itu adalah ini. Yaitu minus 1 per akar 2, 1 per akar 2, 1 per akar 2, dan 1 per akar 2.
Terakhir soal nomor 4, yaitu diberikan matriks A sebagai berikut. Untuk pertanyaannya, temukan QR factorization matriks A. Kita misalkan A1 ini adalah kolom pertama matriks A, lalu A2 ini adalah kolom keduanya, dan A3 ini kolom ketiganya. Setelah itu, cari U1, di mana U1 ini adalah sama dengan A1. Jadi U1 ini adalah, jadi dapatkan U1 adalah 1 minus 1, 0, 1, 1. Atau kolom pertama pada matriks A. Berikutnya, cari U2 dengan menggunakan rumus A2 kurang U1 kurang dikurang tutup dalam kurung U1 kali A2 per U1 tutup kurung kali U1. Untuk itu kita cari dulu U1 kali U2, lalu U1 dan U2 didapatkan hasilnya 16 dan U1 didapatkan hasilnya 4. Setelah itu disubstitusikan sehingga didapatkan U2 adalah minus 1, 1, 2, 1, 1. Langkah berikutnya, cari U3 dengan menggunakan rumus ini. Itu A3 kurang U1 A3 per U1 U1 dikurang U2 kali A3 per U2 kali U2. Untuk itu, kita cari U1 A3, yang dapatkan hasilnya 14, U2 kali A3 dapatkan hasilnya 12, dan U2 dapatkan hasilnya 8. Setelah itu disubstitusikan ke rumus U3-nya sehingga didapatkan U3-nya adalah 33, 0, minus 3, 3. Berikutnya kita cari Q. Q ini adalah matriks dengan isinya adalah S1, di mana S1 ini adalah U1 per pancavektor U1, dan E2 ini di mana E2 adalah U2 per pancavektor U2, dan E3 di mana E3 ini adalah U3 per pancavektor U3. Untuk itu, kita cari E1, E2, dan E3. Hitung E1 sehingga didapatkan E1 adalah ini. Setelah itu, E2-nya kita hitung sehingga didapatkan E2-nya adalah ini. Berikutnya, E3 ini kita hitung sehingga didapatkan hasil E3 adalah ini. Setelah kita temukan E1, E2, dan E3, ini kita substitusikan. Selanjutnya kita substitusikan ke Q-nya. Sehingga didapatkan Q-nya, yaitu adalah sehingga dapatkan hasil Q-nya. Sehingga ini dapatkan hasil Q-nya. Di mana baris pertama itu adalah setengah minus setengah akar 2, setengah, lalu pada baris keduanya minus setengah akar 2, setengah, baris ketiganya 0, 2 per 2 setengah, 0, lalu pada baris keempatnya setengah akar 2 minus setengah, baris kelimanya setengah akar 2 dan setengah. Dan selanjutnya cari R, di mana rumus R ini adalah Q transpose dikali A, dikali matriks A. Lalu itu kita cari R-nya. Di sini Q-nya harus ditranspose. Sebelum ditranspose dikeluarkan. Kita keluarkan setengah supaya memudahkan transposnya. Ini kita keluarkan setengah dulu. Nah, setelah setengah dikeluarkan, ini Q-nya ditranspose. Jadi dari kolom ke baris, dari baris ke kolom. Lalu setelah itu ini dikalikan sehingga menjadi ini. Lalu ini dikalikan dengan setengah, sehingga dapatkan hasil R-nya adalah ini, yaitu 287, 0, 2 akar 2, 3 akar 2, 0, 0, 6. Jadi hasil Q dan R-nya adalah ini. Sekian video penjelasan saya, terima kasih.